Gerbang di bawah cahaya bulan. Brokie adalah seorang pemuda yang dikenal karena kebijaksanaan yang dipelintir menjadi kesombongan. Di desa Kertanegara, setiap orang mengenalnya sebagai si pemikir. Ia selalu meneguk ilmu dari kitab-kitab lama, mengulang-ulang teori-teori besar, lalu menumpahkan pendapatnya pada siapa saja yang berani menantangnya. Hanya aku yang mengerti esensi sejatinya, katanya pada suatu malam di balai desa, saat para penduduk berkumpul mendengarkan ceramahnya tentang kebenaran abadi. Suaranya bergetar, tidak sekadar percaya diri, melainkan menahan rasa takut kehilangan pengakuan. Seorang tua bernama Ki Jaya, yang telah menuruti jalan pertapaan selama puluhan tahun, duduk di pojok balai. Ia mengamati Brokie dengan mata yang dalam, seakan menembus lapisan-lapisan kebanggaan pemuda itu. Pada akhir ceramah, Ki Jaya berdiri perlahan, menepuk bahu Brokie, dan berbisik, "Kau menapaki jalan yang berliku, anak muda. Tentu saja, setiap benang dapat menjahit atau melukai." Kata-kata itu menancapkan benang pada hati Brokie, mengoyak lapisan kebanggaan yang selama ini menutupi rasa penasaran sejatinya. Ia merasakan kesedihan aneh yang seakan mengalir di balik tiap kalimat, mengisi ruang kosong di dalam dirinya yang tak pernah ia sadari. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Brokie terbaring di kamarnya yang dipenuhi tumpukan naskah. Pandangan matanya melayang pada buku, legenda pintu kuno, yang terletak di antara jilid-jilid rusak. Sebuah ilustrasi kecil memperlihatkan gerbang berdiri di antara dua batu besar, dihiasi ukiran naga yang melingkar, dan cahaya bulan memantul pada permukaan perakannya. Tanpa sadar, gambar itu beralih menjadi visi yang lebih nyata. Di dalam kepalanya, terbayang gerbang kuno itu berdiri di tengah hutan yang diselimuti kabut, berkilau di bawah cahaya bulan yang menetes seperti air perak. Sinar tersebut menembus celah-celah batu, menciptakan pola-pola misterius di tanah sekitarnya. Brokie menutup mata, berusaha menepis bayangan itu. Namun, benang-benang kata Ki Jaya terus mengait pada hatinya, menuntunnya pada satu pertanyaan, di mana gerbang itu? Kecamuk rasa ingin tahu yang selama ini terbungkus dalam keangkuhan mulai mencair. Ia menyadari bahwa pencarian bukan lagi sekadar mencari artefak kuno, melainkan mencari kebijaksanaan yang belum pernah ia pahami. Keesokan paginya, Brokie mengemas barang-barangnya, peta tua desa, kompas, kantong berisi beras, dan sebuah pisau kecil yang diberikan oleh ayahnya. Ia menulis surat singkat kepada ibunya, yang selalu menasihatinya agar tidak pernah menutup diri pada dunia luar. "Bunda, aku akan mencari gerbang yang aku lihat dalam mimpi. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan, tetapi perjalanannya penting bagiku," tulisnya, lalu menutup dengan tanda tangan yang bergetar. Ia menapaki jalan setapak yang membelah hutan Karmantang, hutan yang dikenal oleh penduduk sebagai hutan sunyi. Pohon-pohon tinggi menyambutnya dengan desiran daun yang tenang, seakan menanti langkah pertama sang pencari. Selama perjalanan, Brokie bertemu dengan seorang penjaga hutan bernama Rani. Rani memiliki mata berwarna hijau zamrud, dan wajahnya berseri-seri meski dikelilingi oleh pepohonan kelam. "Aku dengar kau mencari gerbang yang tersembunyi," kata Rani, menatap Brokie dengan tajam. "Banyak yang datang ke sini dengan hati yang penuh keinginan, namun hanya sedikit yang menemukan apa yang mereka cari." "Apakah gerbang itu nyata?" tanya Brokie, menahan desakan rasa penasaran yang semakin memuncak. Rani tersenyum, "Gerbang ada di antara dua dunia." Ia terbuka ketika satu jiwa menurunkan benang-benang keangkuhan dan menganyam benang-benang kerendahan hati. Kata-kata Rani menancapkan benang lain pada hati Brokie, memperkuat benang sebelumnya. Ia menyadari bahwa keberanian yang ia miliki selama ini hanyalah topeng, dan kini ia harus menurunkan topeng itu. Malam pertama di hutan, Brokie beristirahat di bawah pohon beringin besar. Angin malam berbisik melalui dedaunan,
mengubah suara-suara hutan menjadi nyanyian yang menggetarkan. Saat ia menutup mata, bayangan gerbang kembali muncul, memantul pada cahaya bulan yang menembus sela-sela daun. Tiba-tiba, suara gemerisik mendekat. Seekor serigala hitam muncul, matanya bersinar merah. Brookie mengangkat pisau, namun serigala tidak menyerang. Ia menatap Brookie, seperti menilai hati pemuda itu. Jika kau mencari sesuatu yang berharga, kau harus melewati ujian pertama. Serigala itu berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terbuka. Brookie terdiam. Ia merasakan benang-benang keangkuhan mengikat tangannya, namun benang-benang kerendahan hati mulai mengalir melalui nadinya. Ia menurunkan pisau, mengangkat tangan kosong, dan berkata, "Aku datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk belajar." Serigala mengangguk pelan, lalu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan jejak cahaya kecil yang menuntun ke arah yang lebih dalam. Brookie melangkah, merasakan setiap langkah menjadi semakin ringan, seolah beban keangkuhan perlahan menguap. Setelah 3 hari berjalan, Brookie tiba di tepi Danau Cermin, sebuah danau yang airnya begitu jernih sehingga mengkilap seperti kaca. Di tengah danau terdapat sebuah pulau kecil, di mana tampak siluet sebuah gerbang berkarat namun tetap berkilau. Ternyata gerbang berada di sana, gumamnya, menatap pulau itu dengan mata terbelalak. Di pinggir danau, seorang wanita tua duduk bersila, menatap air dengan mata yang penuh pengertian. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyai Dwi. Gerbang itu bukan sekadar batu, melainkan cermin diri, kata Nyai Dwi, mengangkat tangan ke arah air. Jika hatimu masih dipenuhi benang-benang keangkuhan, gerbang itu tidak akan terbuka. Tetapi bila kau bersedia melihat dirimu apa adanya, maka ia akan mengundangmu. Brookie menatap ke dalam air, menyaksikan dirinya, bukan sebagai si pemikir yang sombong, melainkan sebagai anak lelaki yang dulu sering bermain di padang rumput bersama ibunya, menatap bintang sambil bermimpi menjadi pahlawan. Air menampilkan kembali momen-momen kecil itu, meneteskan air mata pada pipinya. Ketika air kembali tenang, cahaya bulan memantul pada permukaan danau, menciptakan jalur perak yang menghubungkan daratan ke pulau. Tanpa ragu, Brookie menapaki jalur itu, melangkah di atas cahaya seakan menyeberangi batas antara dunia nyata dan dunia mimpi. Sesampainya di pulau, gerbang kuno berdiri megah, terbuat dari batu pualam hitam yang berkilau di bawah sinar bulan. Di setiap sudutnya terukir naga yang melingkar, matanya berwarna zamrud, seolah menatap langsung ke dalam jiwa yang mendekat. Brookie merasakan benang-benang kerendahan hati mulai mengikat di sekeliling hatinya, menggantikan benang-benang keangkuhan yang dulu menunggu untuk ditarik. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pintu gerbang. Pada sentuhan itu, lilin cahaya mengalir, menembus luka-luka kecil pada batu, membuka celah-celah yang selama ini tersembunyi. "Apakah kau siap?" Suara lembut terdengar, namun tidak berasal dari mulut siapapun. Suara itu bergaung dari dalam batu, menembus setiap serpihan dalam hati Brookie. Brookie menatap ke dalam gerbang, tidak lagi dengan mata yang menuntut jawab, melainkan dengan mata yang terbuka pada kemungkinan. "Aku tidak lagi mencari untuk membuktikan diriku. Aku ingin belajar, memahami, dan memberi," jawabnya, suaranya bergetar lembut namun tegas. Gerbang terbuka perlahan, menampakkan cahaya putih yang bersinar, mengundang Brookie masuk. Saat ia melangkah masuk, semua kenangan keangkuhan menguap seperti asap yang terbakar. Di sisi lain gerbang, ia menemukan sebuah ruangan luas dengan langit berwarna ungu senja, di mana bintang-bintang menari di atas hamparan rumput hijau. Di ruang itu berdiri seorang pria tua berambut putih, mengenakan jubah berwarna biru tua berhiaskan bintang. Ia menatap Brookie dengan senyum yang menenangkan. "Aku adalah penjaga gerbang.
Dan kau adalah pencari pertama yang berhasil menurunkan semua benang-benang keangkuhan, kata penjaga, suaranya sejuk seperti angin malam. Kenapa aku dipanggil ke sini? Tanya Brookie, masih terkejut melihat sekeliling ruangan yang mirip dengan impian masa kecilnya. Setiap generasi memerlukan seseorang yang bersedia menapaki jalur ini, menurunkan ego, dan menemukan kebijaksanaan sejati. Kata-kata Ki Jaya menancapkan benang pada hatimu, tetapi benang-benang itu hanyalah awal. Gerbang ini menanti hati yang bersih, yang mampu merajut kembali benang-benang menjadi kain yang menutupi dunia dengan damai, jawab penjaga. Brookie menatap penjaga, lalu memejamkan mata, merasakan aliran energi mengalir melalui nadinya. Ia melihat kembali semua momen dalam hidupnya, kegagalan, keberhasilan, rasa sakit, serta kebahagiaan sederhana. Semua terjalin menjadi satu, menjadi sebuah tapestri yang indah. Apakah aku harus tetap di sini? Tanya Brookie, masih ragu apakah ia harus kembali ke desanya atau menetap di tempat ini. Gerbang bukan tujuan, melainkan jembatan. Mengembalikan cahaya ke dunia membutuhkanmu, penjaga mengangguk. Kembalilah, tetapi bawa serta pelajaran ini. Jadikan kebijaksanaanmu bukan untuk menonjolkan diri, melainkan untuk melayani. Dengan itu, penjaga mengangkat tangan, membuka sebuah portal kecil yang memancarkan cahaya lembut. Brookie melangkah masuk, merasakan tubuhnya bergetar sejenak, lalu kembali ke tepi danau cermin. Brookie tiba di tepi danau pada pagi yang bersinar. Rasa lelah menguap digantikan oleh kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Ia menoleh, melihat Nyai Dwi duduk di tepi, tersenyum. Bagaimana perjalanannya? Tanya Nyai Dwi. Aku menemukan diriku, jawab Brookie, menatap ke arah gunung di kejauhan. Bukan sebagai pemikir yang sombong, tetapi sebagai penjaga yang belajar mendengarkan. Nyai Dwi mengangguk. Kau telah menurunkan benang-benang keangkuhan dan menenun kembali benang-benang kerendahan hati. Gerbang itu selalu ada, menunggu seseorang yang siap melihat ke dalam dirinya. Brookie melangkah kembali ke desa, membawa sebuah tas berisi beberapa lembaran kertas berisi catatan kecil tentang apa yang ia pelajari. Setiap penduduk yang ia temui, ia berbagi cerita, bukan dengan nada menggurui, melainkan dengan senyum dan ketulusan. Di balai desa, saat tiba waktunya kembali bersidang, Brookie berdiri di depan kerumunan, tetapi kali ini suaranya berbeda. Ia tidak lagi membanggakan pengetahuannya, melainkan mengundang orang lain untuk berbagi pengalaman. Kita semua memiliki gerbang dalam diri, ucapnya lembut. Bukan untuk dipenjara, melainkan untuk dibuka bersama, dengan benang-benang keberanian, kerendahan hati, dan cinta. Penduduk berdiri, memandangnya dengan rasa hormat yang baru, tidak lagi terkesan pada titel si pemikir, melainkan pada sosok manusia yang belajar memperbaiki diri. Ki Jaya menepuk pundak Brookie, mata tuanya berkilau kebahagiaan. Garis akhir pada benang-benang keangkuhanmu telah menjadi benang utama kebijaksanaan. Teruskan perjalanan itu, kata Ki Jaya, suaranya hangat. Brookie mengangguk, mengingatkan dirinya pada gerbang yang terbuka di bawah cahaya bulan. Ia menyadari bahwa perjalanan itu belum berakhir. Gerbang akan selalu memanggil, mengingatkan setiap jiwa yang bersedia mendengarkan.